Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan penyelenggara pada hari ini, Grup Jumat Barokah Majelis Ta'lim Khairul Bariyah serta Majelis Ta'lim Rawdatul Mu'minin di bawah kepemimpinan Ibu Mita Arif serta semua yang telah turut terlibat hingga terlaksana acara pada hari ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Dan juga doakan mudah-mudahan masjid yang sedang dibangun dipersegerakan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala hingga terbangun dengan sesuai apa yang mereka inginkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati Ibu Wali Kota Cilegon, Ibu Hani Satriafi, juga segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para mubarak, para syarifah, para ustadzah. Kita doakan semoga semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, senantiasa dalam keberkahan insyaallah. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dicintai Allah, dirahmati Allah, disayangi Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini di antara kuning dan sajadah. Apa tuh di antara kuning dan sajadah? Sujud. Sujud. Saudara sekalian yang saya muliakan, salah satu dari perintah pertama yang Allah SWT berikan kepada makhluknya ketika awal kali terciptanya umat manusia, Allah SWT ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah tinggalkan di surga. Kemudian Allah SWT ajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'al husna. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu tentang nama-nama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segenap malaikat berkumpul Nabi Adam di depan mereka. Kemudian Allah berkata seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada segenap malaikat, wahai malaikat-malaikatku, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Saudara sekalian yang saya muliakan, awal perintah
kepada makhluknya Allah di awal penciptaan manusia adalah untuk sujud. Sujudnya kepada Nabi Adam, tapi yang memerintah adalah Allah. Sama dengan kita sekarang, sujudnya di sejadah, sujudnya di bumi, sujudnya di masjid. Tapi hakikatnya yang kita sujudi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikat sujud adalah taat. Hakikat sujud adalah merendah. Hakikat sujud adalah berpasrah pada apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Fasujud, malaikat ketika diperintahkan, mereka lihat aja siapa yang perintah. Ketika yang perintah adalah Allah, tanpa pikir panjang, mereka segera sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi, segeralah sujud semuanya, illa iblis, kecuali si iblis. Allah tanya, iblis, ma mana'aka an tasjuda id amartu. Kata Allah, kenapa kamu gak mau sujud kepada Adam? Id amartu, padahal aku yang memerintahkan. Dan bu, sekedar kenalan sama iblis. Iblis ini adalah makhluknya Allah, karena minal jin. Dulunya salah satu dari bangsa jin pertama yang tinggal di bumi. Jadi sebelum bangsa manusia tinggal di bumi, Allah jadikan bumi ini dihuni sama bangsa jin. Tapi mereka saling menumpahkan darah, mereka saling berperang satu sama lain, mereka gak punya kasih sayang. Allah marah, Allah pun menghancurkan bangsa jin ini, kecuali yang satu jin kerjaannya sujud mulu, namanya iblis. Ma min bu'ah min biqa'il ard illa waqad sajad fihi iblis sajdah. Katanya Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, tidak ada satu jengkal bumi, mau itu di Cilegon, mau itu di Jakarta, mau itu di luar negeri kayak Madura, atau di luar planet kayak Bekasi. Ada orang Bekasi ya? Maaf. Sehingga sekalian, mau sejauh apapun bumi ini, semua jengkal tangannya pernah dipakai sujud sama iblis. Jadi bukan masalah memperbanyak sujudnya, tapi masalahnya adalah menaikkan mutu sujudmu. Iblis ini sujudnya doang yang diperbanyak. Jadi Allah ketika menghancurkan bangsa jin di bumi ini, Allah sisakan iblis. Iblis dibiarkan hidup karena kerjaannya sujud. Dinaikkan ke langit, tinggal bersama para malaikat, bebas pergi ke langit manapun yang diinginkan si iblis. Ternyata di langit kerjaannya iblis juga sama, sujud. Di antara kening dan sejadaku, katanya iblis. Jadi ini kita nih, kalau yang kita masalahkan hanya sujudnya,
hal yang pernah dilakukan oleh iblis. Masalahnya bukan pada meletakkan kening di atas sejadah, tapi masalahnya kepada siapa kamu meletakkan kening di atas sejadahmu, siapa yang kamu sembah, dan bagaimana hatimu di saat keningmu menyentuh sejadahmu. Iblis di langit kerjanya sujud, sehingga semua jengkal tanah di atas langit pun dibikin sujud sama iblis. Kabarnya iblis sujudnya di bumi maupun di langit mencapai 70.000 tahun. Kebayang lama. Sampailah Allah perintahkan, sesudah menciptakan Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ayo semuanya, malaikat-malaikatku, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Sujud semua malaikat kecuali iblis, petantang, petenteng di tengahan. Kenapa iblis enteng kamu sujud? Id amartuk, kata Allah, padahal aku yang perintah. Dan bukankah sujud adalah pekerjaanmu selama ini? Kenapa sekarang aku perintahkan kamu buat sujud, kamu malah gak mau? Iblis menjawab, ana khairun minhu. Ternyata alasannya iblis ini bukan karena bandel. Bukan. Kalau bandel mungkin jawabannya gini, ya Allah, tadi perintahnya gak jelas sih. Kan disuruhnya malaikat, saya bukan malaikat ya Allah. Gak gitu, bukan bandel. Bukan pula misalnya gitu ya, maaf ya Allah, tadi rada-rada tuli saya. Gak gitu. Tapi dia melihat perintah bukan kepada siapa yang memerintah, tapi apa yang diperintah. Nih salahnya umat zaman akhir, suka melihat perintah apa dulu. Kalau misalnya perintahnya enak, bolehlah. Tapi kalau perintahnya nggak enak, tawar-tawar. Sholat tarawih, tunggu dulu nih, berapa kali? Kok kayaknya banyak ya? Cari diskonan. Untung aja yang paling sedikit terawihnya 8 sama witirnya 3 jadi 11. Saya rasa nih orang Indonesia nih, kalau ada paling sedikitnya terawih 2, witirnya 1, ambilnya itu kayaknya. Dia melihat perintah pada apa nih yang diperintahkan. Rupanya iblis gak mau sujud kepada Nabi Adam. Alasannya adalah penyakit hati yang sangat berbahaya bernama sombong. Gak cocok emang. Sombong sama sujud tuh gak cocok. Sombong sama sujud diterima itu gak cocok. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Alasan dia merasa lebih baik, saya ya Allah keturunannya api, sementara dia adalah keturunannya tanah. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah yang injak-injak. Saya lebih mulia daripada dia. Hati-hati anak penyakit satu ini. Gak cocok sama sujud,
walaupun telah kau benamkan keningmu di atas sejadahmu, pada sujud-sujud panjangmu, jika hatimu dipenuhi dengan kesombongan, bisa jadi semua sujud-sujudmu tak layak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa ribu sujud kau lakukan di atas muka bumi ini? Adakah di antaranya yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Masalahnya sujudnya kening di atas sejadah sangat terkait dalam urusan diterimanya dengan sujudnya hati, dengan ketawaduan. Allah marah ketika mendengar alasannya iblis. Allah sangat marah kepada iblis. Kemudian Allah berkata, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Iblis, kalau itu keluar kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah yang terkutuk. Allah usir iblis dari surga. Si iblis emang dasar hatinya sombong, congkak, angkuh, belagu. Udah tahu diusir sama Allah, bukannya nyesel, bukannya minta maaf, bukannya taubat, akan tetapi malah ngancem sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bilang, "Anzirni ila yaumil yub'atsun." Ya Allah, kalau gitu tungguin saya di hari pembalasan. Malah ngancem. Ini jadi orang-orang sampai sekarang keturunan iblis. Kamu gak boleh gitu, dia itu ulama. Apaan? Ulama modelnya kayak begitu. Mendingan saya yang gak berilmu daripada dia yang kayak begitu. Nanti kamu kualat loh kalau kayak begitu, ngomong. Kualat apaan? Dia tuh yang kualat sama saya. Yakin aja ntar. Nih ucapan-ucapan yang mirip sama ucapannya iblis. Jangan sampai kita jadi pengikutnya iblis. Jangan sampai kita jadi followersnya iblis. Kalau mau follow yang pasti-pasti aja. Saya punya akun media sosial. Teman-teman iblis sekalian yang saya muliakan, ini si iblis nih, kerjaannya begitu tuh. Tidak merasa bersalah sesudah mengerjakan dosa. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi Adam alaihissalam gak lama kemudian juga mengerjakan kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Adam, Hawa, kamu boleh tinggal di surga, makan apapun yang kamu mau, wala taqrabu hadhihi syajarah, tapi jangan deket-deket nih pohon. Deketin pohonnya aja nggak boleh. Kemudian kenapa ya kita dilarang? Kali-kali ini kalau kita makan ini kita jadi kekal nih. Iblis datang. Adam,
kan saya udah diusir di surga. Tapi saya tuh merasa masih punya belas kasihan gitu sama kamu. Dan gimana kalau kamu makan aja di buah dan biar kamu jadi makhluk yang kekal. Nabi Adam sama Siti Hawa makan buah menurut ahli tafsir karena pemahaman Nabi Adam dan Siti Hawa bahwasanya mereka memang Allah ciptakan untuk dunia, untuk bumi, sementara sekarang mereka tinggalnya di surga. Gimana nih ya caranya biar turun ke bumi? Si iblis bilang, dan kalau kamu makan tuh buah dan kamu bakalan kekal. Oh, artinya iblis kan musuh. Berarti nih kalau kita makan nih, kita bakalan terusir dari surga, kemudian kita turun ke bumi. Jadi kita makan ini. Dimakan anak tuh buah oleh Nabi Adam sama Siti Hawa, mereka pun diturunkan ke atas muka bumi. Segitunya kan sebenarnya kalau dipikir tak terlalu salah nih Nabi Adam. Begitu turun di atas muka bumi, Allah bikin semua hiasannya, mahkotanya, baju cantiknya, semuanya berterbangan. Turun ke atas muka bumi ini berduaan dalam keadaan telanjang dan terpisah. Kabarnya yang satu di Jeddah, Saudi Arabia, yang satu lagi di India, wallahu a'lam. Mereka akhirnya mencari-carian. Kebayang gak sih zaman itu cari-carian, mau nanya siapa? Om dinosaurus. Kan belum ada manusia ya. Nanyanya ke dinosaurus sama komodo. Lihat manusia kayak saya enggak? Namanya Hawa. Sampai akhirnya mereka bertemu, kabarnya di Bukit Arafah. Makanya sampai sekarang tuh ada namanya Jabal Rahmah. Itu bolak-balik dicat mulu tubuhnya. Gara-gara orang Indonesia suka coret-coret. Orang Indonesia nulis nih, Andi Kiki Love. Itu kalau naik ke Jabal Rahmah, kalau lagi umroh gitu kan, pada suka datang ke sana, itu pada bawa tuh spidol. Biasanya istri sama suami nulisnya gak mau bareng-barengan. Saya jadi curiga aja, jangan-jangan suami nulisin nama yang lain. Katanya sebab di sanalah saat bertemunya Nabi Adam dengan Siti, sama-sama melanggar aturan Allah. Tapi iblis nyari pembenaran. Ternyata pembenarannya malah justru menunjukkan penyakit hatinya yang berasal dari kesombongan. Allah pun mengusirnya. Nabi Adam dan Siti Hawa melaksanakan atau melanggar aturan Allah juga. Gak boleh dekat tuh buah, malah makan kebun. Padahal alasannya masuk di akal. Ya Allah, kami tahu tugas kami bukan di surga, tugas kami adalah di bumi. Kami mikir-mikir aja, kami kreatif ya Allah. Gimana caranya turun ke bumi? Kami pun dengerin nasihatnya iblis. Kami tahu iblis kalau ngomong gak pernah jujur, kalau melanggar selalu ingkar, maka kami pun tahu ucapannya
Enggak gitu. Begitu diturunkan ke atas muka bumi, Nabi Adam menunduk, Nabi Adam sujud, Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat salah. Kami ngaku ya Allah, kami melanggar aturan-Mu. Jika Engkau tidak ampuni, jika Engkau tidak kasihani, kami pasti akan menjadi orang yang merugi. Kami pasti jadi orang yang hancur. Kasihanilah kami ya Allah. Allah pun terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ini kalau kamu kepengen sujud-sujudmu menjadi layak diterima Allah, maka yang pertama yang harus kamu perhatikan adalah hatimu di saat sujud. Hatimu dalam kehidupan, adakah hati yang bermental sujud seperti hatinya Nabi Adam? Hati yang bermental sujud. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu hati mental sujud. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, saya salah ya Allah, ngaku salah ya Allah, sudah berbuat salah ya Allah. Ya Allah, saya pendosa ya Allah. Begitu banyak aib dan noda berlumuran dalam diri ini ya Allah. Mata saya penuh dosa, telinga saya penuh dosa, lisan saya apalagi, tangan kaki belepotan dosa, perut farji punya dosa, hati apalagi ya Allah. Sungguh tak layak diri ini untuk surga. Akan tetapi tak tahan diri ini untuk neraka-Mu. Karenanya kami mohon padamu ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosa diri ini. Kasihanilah diri ini ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya hingga diri ini tidak menjadi seseorang yang hancur, seseorang yang binasa, seseorang yang celaka. Mental sujud. Hatimu bermental sujud. Itu sangat mempengaruhi kepada nilai sujudmu di mata Allah. Sebab sujud punya zahir, punya batin. Kalau yang kamu lamakan hanya sekedar sujudmu secara zahir tanpa peduli kepada bagaimana sujudnya hatimu, ia sangat kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, iblis sujud lebih lama daripada kamu. Jangan lupa, iblis sujud lebih panjang daripada kamu. Tapi di mana tempatnya iblis? Neraka. Karenanya kabarnya teman-teman, orang
Ayat sajdah tuh ada dalam Al-Quran tuh 14 ayat. Itu ada tandanya sajdah di ujung Quran. Di sisi Quran itu salah satunya seperti firman Allah SWT, wasjud waqtarib. Itu ya, ada ayat wasjud waqtarib di surat Iqra ya, surat Al-Qalam. Itu teman-teman saya sekalian, kita habisnya baca ayat itu di ujungnya tuh tulisan sajdah. Ayat-ayat yang diperintahkan untuk sujud. Dalam Al-Quran ada 14 ayat. Allah perintahkan kita kalau habis baca tuh ayat, kita sujud. Kalau sesudah kamu baca ayat tersebut, kamu tutup dulu Qurannya atau kamu tandai Qurannya, kemudian kamu sujud. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya setan menangis karena sujud. Setan nangis tiap kali kamu diperintahkan sujud. Di dalam kamu baca Al-Quran ada ayat sajdahnya, kamu sujud, setan menangis. Kata setan gini, ya ampun, kesel bener nih. Saya dulu diperintahkan sujud dan saya nggak mau sujud. Allah murka saya dimasukkan ke dalam neraka. Allah perintahkan dia untuk sujud, dia pun mau buat sujud, maka baginya adalah surga. Jadi kamu kalau pengen bikin setan nangis, gampang jalan. Saat kamu baca Quran dapat ayat sajdah, sujudlah. Ya, namanya sujud tilawah. Teman-teman sekalian, kamu gak boleh asal pengen doa kamu sujud. Itu gak sah, gak boleh. Hukumnya haram. Misalnya nih, ada orang lagi ikutan perlombaan, kemudian dia jadi pemenang. Oh, dia langsung sujud di situ. Nggak ngadep kiblat, nggak tertutup auratnya, gitu kan? Asal sujud gitu, itu nggak boleh. Sujud itu bagian dari sholat. Atau misalnya habis selesai sholat, saya kepengen doa sambil sujud. Ya udah saya sujud aja. Itu nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Nggak boleh sujud untuk berdoa, sebab sujud adalah bagian dari sholat. Ya, bagian dari sholat. Kamu sujud itu di dalam sholat, atau kamu melaksanakan salah satu dari dua jenis sujud yang memang ada di luar sholat. Kalau nggak sholat, ada dua sujud aja. Jadi dibilang perbanyaklah doa saat sujudmu. Itu bukan kamu mau doa kemudian kamu sujud, bukan. Tapi saat kamu sedang mengerjakan sholat, nah itu sujudnya sekaligus kamu pakai buat berdoa. Kalau kamu memang mau doa saat sujud, maka pilihlah salah satu dari dua jenis sujud. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud tilawah. Dengarkan baik-baik ini karena ini sering sekali ditanyakan. Saya akan membahas sedikit secara syariat, secara fikih ya. Kalau kamu dalam sholat, tentu saja kita tahu sujud adalah bagian dari sholat. Sholat itu semuanya punya sujud kecuali sholat jenazah yang gak ada sujudnya. Sisanya sholat yang lain semua ada sujudnya. Dalam satu rakaat ada 2 kali sujud yang dipisahkan dengan duduk di antara 2 sujud.
silahkan perbanyak doa-doamu. Doa di saat sujud merupakan salah satu dari waktu doa mustajab. Tapi tentu saja karena ia bagian dari sholat, kamu tidak boleh berbahasa selain bahasa Arab. Bahkan menurut para ulama sebagiannya mengatakan la yad'u illa al-warid. Kamu hanya berdoa bolehnya dengan doa yang memang diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad, atau berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Jadi kalau saya berdoa gimana dong Ustazah? Saya kan nggak biasa pakai bahasa Arab. Kamu doanya pakai bahasa Al-Quran aja atau pakai bahasa hadis Nabi Muhammad aja, tinggal nanti di dalam hatimu silahkan sampaikan doa-doa dan hajat-hajatmu. Jelas? Sujud nih, lagi sholat, ya kan? Pas sujud kamu doa, ya Allah, karuniakan aku rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Bisa gitu kan? Nah, kamu bisa doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kasih untuk dunia saya kebaikan, kasih untuk akhirat saya kebaikan, dan jauhkan saya dari siksa api neraka. Dalam hatinya silahkan kamu berdoa, ya Allah, gampangin urusan rezeki, utang-utang mudahkan buat dibayar. Gitu ya. Adik-adik ini yang pengen doa urusan jodoh, gimana dong Ustazah? Saya ngomongnya gimana pas lagi sujud, bacanya apa pas lagi sujud? Pas lagi sujud kamu doa aja dengan doanya Nabi Allah Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin qadir. Pada apa doanya dulu? Saya curiga nih yang pada hafal mak-mak pula nih. Doa itu anaknya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Ya Allah, saya perlu kepada kebaikan yang Engkau turunkan di atas muka bumi ini, ya Allah. Alisa kamu berdoa dengan doa seperti itu, hati kamu silakan, ya Allah, pengen segera berjumpa dengan jodoh, ya Allah, yang soleh, yang bawa kebaikan bagi dunia dan akhirat, yang menyenangkan. Begitu kan? Jadi doanya cukup di dalam hati saja di saat kamu sedang sujud. Itu pilihannya, atau kamu sujud di luar sholat, salah satu dari dua sujud. Yang pertama sujud syukur. Cuma masalahnya para ulama mengatakan kita tidak diperkenankan untuk sujud syukur kecuali karena nikmat baru yang datang padamu yang tidak seperti biasanya. Jadi kalau nggak ada sebab apa-apa kamu sujud aja, kemudian ditanya sujud apa kamu? Saya sujud syukur, mensyukuri nikmatnya saya bernafas. Ya, emang hari-hari juga kamu bernafas. Nggak bisa begitu. Saya mensyukuri nikmatnya punya suami. Emang kamu udah kawin berapa lama? 20 tahun. Nah itu nggak bisa. Lain dengan pengantin baru. Bisa
Misalnya gitu ya, ada pengantin baru malam pertama sebelum berduaan sama suaminya, dia terlebih dahulu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sesudahnya dia sujud syukur. Alhamdulillah, penantian panjangku akhirnya usai. Dia sujud mensyukuri nikmatnya dapat jodoh, itu boleh karena nikmat baru yang datang padanya. Kalau bukan karena kenikmatan baru yang memang datang padamu, nah itu kan tidak boleh sujud. Sehingga sekalian saya katakan, ada orang sakit lama nih, tahu-tahu sembuh, alhamdulillah. Asalnya nggak bisa jalan, tahu-tahu bisa jalan, alhamdulillah. Saya sujud syukur sedang, boleh, karena itulah kenikmatan baru yang datang padanya. Beda ya? Itu namanya sujud syukur. Yang kedua namanya sujud tilawah. Kalau kamu lagi baca Quran, kemudian kamu sampai di ayat yang ada perintah sujudnya, biasanya lambangnya tuh di ujung ayatnya dengan lambang kayak menara masjid, kayak kubah masjid ya. Jadi ya, ada yang kayak tanda seperti itu, atau bahkan tanda kayak sujud gitu, terus di ujungnya ada tulisannya sajdah. Nah itu silahkan kamu tutup dulu Qurannya, sesudah kamu pastikan tertutup auratnya, kamu punya wudhu dan menghadap ke arah kiblat, silahkan sujud. Pada saat tersebut sujudnya namanya sujud tilawah. Baik saat sujud syukur ataupun sujud tilawah, kamu bebas untuk berdoa di dalam sujud tersebut. Tapi sekali lagi harus dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain cukup di dalam hati saja. Nah, sujud yang seperti ini ada 5 rukunnya. Ini saya terangin sekalian biar ibu-ibu, adik-adik, teman-teman dapat ininya nih, dapat poinnya, biar ngerti caranya. Ya, mau sujud syukur ataupun sujud tilawah yang di luar salat ya, ini punya 5 rukun. Rukun pertama niat, rukun kedua takbir. Jadi harus ada takbirnya, nggak langsung sujud aja. Takbirnya nggak sambil berdiri tapi sambil duduk. Duduklah kamu, nawaitu sajdatan lisyukri kalau sujud syukur, atau nawaitu sajdatan syukur lillahi ta'ala kalau sujud syukur, nawaitu sajdatan litilawah kalau sujud tilawah, atau nawaitu sajdatan tilawah lillahi ta'ala. Allahu Akbar, kamu takbir kemudian langsung sujud. Di dalam sujud kamu baca doa-doanya. Gak hafal saya ustazah, kalau gitu yang biasa aja, subhanallah a'la wa bihamdihi, subhanallah a'la wa bihamdihi, subhanallah a'la wa bihamdihi. Sisanya doanya di dalam hati. Ya Allah makasih, alhamdulillah ya Allah makasih, Kau telah karuniakannya ya Allah, Kau telah berikan ya Allah anak yang sehat, anak yang bakti pada orang tua, kasih ya Allah. Atau kamu berdoa ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa, tutupilah segala aib, kasihanilah diri ini ya Allah. Doa-doa tersebut silahkan lantunkan dalam hati. Langitkan doamu di dalam hatimu itu, sementara lisanmu berzikir, bertasbih,
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian kalau udah selesai sujudnya, kamu duduk kayak duduk tahiyat akhir. Kalau yang pertama bagusnya kayak duduk iftiros, kayak duduk di antara dua sujud. Sebelum sujud duduk kan, takbir. Nah itu duduknya kayak duduk iftiros, duduk di antara dua sujud. Kemudian kamu sujud, kamu doa. Habis itu kamu duduk. Duduknya sebaiknya duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Nggak usah baca tahiyat, langsung salam. Itu tata cara sujud. Baik itu sujud syukur karena mensyukuri kenikmatan, ataupun sujud tilawah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, kalau sujudmu ini sesuai dengan aturan dalam syariat, baik itu dalam sholat ataupun sujud syukur ataupun sujud tilawah, bersama dengan itu kamu punya hati bermental sujud, tunduk, pasrah, patuh, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sujudmu memiliki faedah yang sangat-sangat banyak, teman-teman. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu, maka kamu menjadi dekat. Sujudlah kamu, maka kamu menjadi dekat. Fadilah dari sujud yang nomor satu adalah kamu menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen dekat sama Allah, sujud. Emang apa manfaatku Ustazah kalau dekat sama Allah? Ya Bu, kita tuh deket sama pejabat, penguasa satu daerah aja, itu urusan beres. Betul? Kalau kamu di dekat sama Raja Saudi, misal, walaupun kayak tampaknya kagak ya Bu ya, ibarat misalnya kamu dekat sama ratunya Saudi Arabia misalnya, pernah mijitin dia gitu. Itu urusan kalau kamu sedang pergi ke sana, lagi ada haji atau umroh, itu bisa gampang semua urusannya. Emang dekat? Kan begitu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, beda antara orang dekat sama orang gak dekat. Beda antara orang dekat apalagi orang jauh. Beda banget Bu. Orang kalau dekat, biar datang terlambat duduknya di depan. Dekat sama saya, ya kan? Orang kalau dekat sama saya misalnya gitu, kerabat saya, keluarga saya, nah kan, misalnya nih datang ke sini nih, gampang banget saya akan bilang sama panitia, tolong itu saudara saya, tolong itu kerabat saya namanya fulan bin fulan. Gimana ya? Waduh, langsung dijemput. Di mana tempatnya nih? Bawang mangga, oh iya dijemput. Kan begitu keadaannya. Kenapa masalahnya? Dekat. Bu, saya kasih tahu. Penguasa dunia akhirat ini satu, namanya penguasa sehat sakitmu, hidup matimu, bahagia sengsaramu, hanya satu, namanya Allah. Orang kalau dekat lain,
Orang kalau dekat tuh lain. Ibu saya ceritain. Ada namanya Syekh Borir. Borir itu artinya buta. Orang panggil dia Syekh Borir. Kenapa gitu? Karena buta. Tapi dia itu bukan buta dari kecil, enggak. Dia buta karena dia mau buta. Dia pengen buta. Gara-garanya dia itu adalah seorang laki-laki yang sangat ahli ibadah, sangat dekat sama Allah SWT, sangat terjaga hidupnya. Hari-hari ngapalin Quran, baca kitab, dan seterusnya. Sampailah dia jadi seorang ulama, jadi seorang ustadz, yang ilmunya semua ditaruh nggak di kitab, tapi di akalnya dan di hatinya. Semuanya dia hafal. Hadis-hadis Nabi dia hafal, ayat Al-Quran dia hafal, semuanya dia hafal dalam hatinya. Dekat sama Allah SWT, ahli ibadah kepada Allah, hati bermental sujud kepada Allah SWT. Satu hari dan mungkin lagi nih, satu hari ibu sekalian, dia lagi mau jalan ke majelis, ke masjid, tiba-tiba dia ngeliat di pinggir jalannya ada rumah. Di rumah itu di lotengnya ada perempuan lagi sisiran rambut ngadep ke sana. Nggak tahu nih kalau laki-laki di bawah ini lagi ngeliatin dia. Cantik. Dia pun meleng. Syekh ini, dia liatin, ya ampun, cakep banget tuh cewek. Rambutnya cakep banget, kulitnya putih banget, mulus banget. Perempuannya berbalik, tapi nggak tahu nih di bawah lagi laki-laki yang liatin. Ya ampun, bukan cakep. Dia pun terfitnah. Begitu nyampe ke masjid, sholat berantakan. Waktunya baca Quran, dia cakep banget. Waktunya sujud, yang matanya bau. Terus begitu berantakan. Sepanjang hari itu Syekh Borir berantakan hidupnya. Syekh Borir merasa bersalah. Di saat tahajudnya dia berdoa, ya Allah, saya nggak mau punya mata jadi sarana buat berdosa. Angkatlah saja pandangan mataku ini, ya Allah. Bu, besoknya saat tidur, beliau kemudian bangun dalam keadaan matanya buta. Bertahun-tahun buta, tetap ngajar, tetap ibadah, kerjain semua, sampai akhirnya beliau nikah, beliau punya anak. Sampai di umur tua, satu hari beliau malam-malam bangun mau pergi ke masjid buat tahajud sekaligus nungguin subuh di masjid kayak biasanya. Dia panggil anaknya, nggak ada yang datang. Mungkin anaknya tiduran lelap, nggak ada yang bantuin dia nih buat nganterin ke masjid. Syekh Borir doa lagi, ya Allah, saya perlu mata saya, ya Allah, saya perlu mata saya. Kembalikanlah mata saya, ya Allah, sebab saya sekarang memerlukannya. Malam hari itu beliau tidur, bangun, kemudian besok paginya atau sebelum subuhnya, malamnya, bertiga malam terakhir, dalam keadaan matanya kembali dapat melihat. Orang kalau dekat sama Allah, apa yang diminta dikasih, Bu, walaupun nggak masuk di akal. Orang biasanya muda bisa lihat, tua jadi buta. Syekh
sekarang kalau dekat sama Allah? Ibu apa sih yang mau? Rezeki susah. Oke. Kalau kamu di dunia ini sibuk sama urusan rezeki, kepengen rezekimu lancar, gampang, ibu kan tahu rezeki itu di tangan siapa, Bu? Warazak kata Allah. Berkuwati mati. Akulah sang pemberi rizki. Akulah pemilik kekuasaan yang tertinggi. Kalau kamu cuma kepengen urusan rezeki, tinggal deketin Allah, sebab rezekimu Allah semua yang punya. Udah itu, kalau udah kamu dekat sama Allah, Bu, urusan rezeki mah gampang banget dikasih Allah, dikasih. Ibu sini sekalian, lo gajah gak pernah sujud tadi gemuk-gemuk. Kamu kalau dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan rezeki mah kecil. Hebat. Bakal dicukupin sama Allah. Bahkan sebelum kamu minta, sebelum kamu berdoa, Allah sudah akan beri kepadamu apa yang kamu mau. Ustazah, saya mau urusan rezeki mah gak terlalu pikiran, Ustazah. Terus saya tuh juga kepikiran urusan suami, Ustazah, gimana caranya biar hatinya tuh bukan cara agar hatinya tidak berpaling kepadaku. Oh begitu. Itu yang kamu mau? Saya kasih tahu, Bu, Kak, Dek, hati suamimu, hati orang tuamu, jangankan kamu, bahkan dia sendiri tidak mampu mengontrolnya. Sebab hati suamimu tidak berada dalam kendalinya, apalagi dalam kendalimu. Hati suamimu berada dalam kendali Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad banyak sekali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku berada dalam keimanan kepadamu. Nabi lagi ngajarin kita, hati orang tidak ada dalam kendali dirinya. Hati orang adanya dalam kendali Allah. Bu, kalau ada seorang perempuan nih, dia deket sama Allah, terus dia bilang, ya Allah, jagakan hati suamiku agar tidak tertarik kepada yang haram. Jagalah pula hatiku agar tidak tertarik kepada yang haram. Sebab kami ingin menjalani kehidupan seperti yang Engkau inginkan, ya Allah. Jangan biarkan hatiku dan hatinya berselingkuh kepada yang tidak halal. Kamu berdoa kayak gitu? Seorang perempuan berdoa seperti itu sementara dia adalah seseorang yang dekat dengan Allah. Orang kalau dekat, kalau ngomong didengerin, Bu. Betul? Orang kalau dekat, kalau ngomong didengerin. Ini kalau misalnya ada orang dekat sama saya, terus dia ngomong, kan saya dengerin. Enggak ada orang ngomong, atau kok gak dengerin saya? Lah kamu ngomongin diam situ loh. Mana saya dengar? Kalau dekat, kalau ngomong didengerin. Begitu pula hamba yang dekat, kalau minta diijabah. Begitu pula hamba yang dekat, kalau dia berkata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
suaminya pun Allah jaga, tidak tertarik kecuali kepada istrinya. Gitu Bu. Apa yang kamu mau? Ustazah, saya kepengen cepat-cepat ketemu dengan jodoh saya yang dekat sama Allah. Jadi saya kasih tahu adik-adik, kalau kamu kepengen cepat nikah, gak usah deketin laki-laki. Kamu deketinnya yang punyanya aja, yang punya laki-laki di seluruh dunia, miliaran laki-laki, semua punyanya Allah. Allah akan pilihkan untukmu yang terbaik bagimu jika kamu adalah seorang hamba yang baik di sisinya. Urusan apapun kalau dekat sama Allah jadi gampang. Bahkan gak pakai minta. Nih Bu, istri dekat sama Allah, dijalani aja perintah Allah. Allah sayang sama dia, Allah cinta sama dia. Allah jadikan hati suami condong padanya, hati anak condong padanya, hati orang tua condong padanya, teman-teman sayang padanya, tetangga-tetangga sayang senang padanya, semua kawan-kawan orang di sekeliling sayang semua padanya. Kenapa? Sebab dia adalah seseorang yang dekat dengan Allah. Saudara sekalian, kalau sudah dekat sama Allah, Allah terus bikin suaminya sayang padanya, cinta padanya. Yang lain bisa apa? Betul nggak Bu? Mau ada perempuan berbibir menor, berbadan seksi, secantik apapun, nggak bisa mendekati seorang laki-laki yang hati istrinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan. Makanya kalau kamu merasa hidup saya punya banyak masalah, yuk deketin Allah, yuk deketin. Nah, cara paling gampang buat dekat sama Allah adalah wasjud waqtarib. Dekati Allah, dekati Allah dengan sujud. Sujudlah kamu, maka kamu pun menjadi dekat. Fadilahnya sujud paling besar adalah mendekatkan kita kepada Allah. Yang kedua, fadilahnya sujud, ibu-ibu sekalian, saat sujud doamu mustajab. Kata Nabi, aqrab ma yakunul 'abd min rabbih fa huwa sajid fa'akhiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujudmu, sangat mungkin doamu diijabah Allah. Sujudlah, maka berdoalah. Itu adalah seindah-indah keadaan Allah pilihkan kamu di sana. Sujudlah. Kemudian hatimu berbisik lirih di bumi, akan tetapi suaramu terdengar hingga ke langit. Diaminkan jutaan malaikat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutamanya di saat-saat sepertiga malam yang terakhir. Saya sangat menyarankan untukmu yang sedang
untukmu yang sedang terlibat masalah berat dalam hidup, untukmu yang sedang diuji dengan ujian-ujian yang membuatmu terpuruk, untukmu yang sedang ditinggal oleh orang-orang yang kau cintai, untukmu yang sedang merasa begitu kesepian hidup di atas muka bumi ini tanpa ada yang sayang, tanpa ada yang peduli. Kusarankan padamu, bangunlah di sepertiga malam yang terakhir, sholatlah, benamkanlah wajahmu dalam sujud-sujud kepasrahan, berbisiklah lirih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa. Terimalah aku sebagai hamba-Mu, ya Allah. Pandanglah diriku dengan pandangan kasih sayang-Mu. Lihatin saya, ya Allah, lihatin saya, ya Allah. Tak berdaya tanpa rahmat-Mu, lemah tanpa kasih sayang. Kasihanilah diri yang hina ini, ya Allah. Kasihanin diri yang lemah ini, ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Naikkan aku pada derajat yang tinggi di sisi-Mu. Amin ya. Baguskan hatiku, ya Allah. Sehatkanlah jiwa ragaku, ya Allah. Sembuhkan semua penyakit-penyakit lahir batinku, ya Allah. Jauhkanlah aku dari segala keadaan-keadaan yang membuat Engkau murka padaku, ya Allah. Doa, doa saat sujud-sujud, sampaikan apa yang menjadi hajat-hajatmu. Minta sama Allah, minta sama Allah. Sholat, kemudian saat sujud panjangkan sujudmu, perbanyak doa di dalam sujudmu itu, dan tunggulah kelabu langit hatimu. Sangat mungkin untuk Allah singkat, bahkan mungkin Allah gantikan dengan pelangi warna-warni. Kita punya Allah dalam hidup kita, manfaatkan. Kita punya Allah dalam hidupku, saudariku sekalian. Kita punya Allah dalam hidup kita. Jangan sia-siakan. Pakailah kesempatan ini, sujudlah padanya dan mintalah padanya. Kita punya banyak hajat, kita punya banyak kebutuhan, kita punya banyak urusan yang kita mintakan. Allah akan mengurusi urusan kita. Sujud. Untukmu yang mengkhawatirkan nasib anak-anakmu, sujud. Mintalah kepada Allah, ya Allah, Engkau perintahkan diri ini menjaga anak-anakku, ya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara, katamu dalam Al-Quran. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya Allah. Jangankan jaga anak, jaga diri sendiri aja saya seringkali tidak mampu melakukannya. Saya gagal melakukannya.
kami ya Allah. Engkau sajalah yang melakukannya. Jagalah diri ini, jagalah diri anak-anak ya Allah, dari murka-Mu, dari siksa api neraka-Mu. Lindungilah kami semuanya ya Allah. Jagalah kami seperti mana Engkau telah menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-soleh. Apapun yang jadi hajat-hajatmu, minta pada Allah. Benamkan dirimu dalam sujud, menangislah kepada Allah, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Teman saya bilang, saya nggak percaya ada doa di sepertiga malam terakhir yang tidak diijabah Allah Ta'ala. Pasti diijabah, pasti diijabah dengan cara Allah dan pada waktu yang paling tepat di sisi Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita yang lemah tapi kita punya Allah dan yang Maha Kuat. Kita yang hina tapi kita punya Allah Zat yang Maha Mulia. Kita miskin tapi kita punya Allah Zat yang Maha Kaya. Kita takut, kita gelisah, kita khawatir, tapi tenang, kita punya Allah yang mampu melakukan segalanya buat kita. Kita hanya perlu untuk memiliki hati yang tetap taat, tetap pasrah, tetap patuh, tetap berunduk, tetap tawadhu kepada Allah. Dan kita hanya perlu untuk senantiasa memperbanyak dan memperlama sujud kita kepada-Nya. Tak ada yang berat bagi kita umat Islam, sebab segala urusan ada dalam genggamannya. Tak ada yang berat bagi kita hamba-hamba Allah, sebab semua urusan Allah lah yang memegang kontrolnya. Kita hanya perlu untuk senantiasa sujud kepada-Nya. Dan yang terakhir dari fadilah sujud, sujudmu membuatnya cinta pada-Nya. Sujudmu membuatnya cinta pada-Nya. Sujudmu selagi tak hanya sekedar sujud badan, tapi juga sujudnya hati, layak membuatmu dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sujudlah dan merasakan bagaimana Allah memandangmu dengan pandangan cintanya. Dan Allah apabila mencintai seorang hamba, Dia tahu bagaimana harus memperlakukan hamba tersebut. Dunia hingga akhiratmu, Dialah sendiri yang akan mengurusinya. Dunia hingga akhiratmu, Dialah sendiri yang akan memberikan karunia-Nya padamu. Kamu dicinta oleh Allah dan tak lagi ada masalah dengan urusan meski sebesar apapun, karena kamu tahu urusanmu meski sebesar apapun semuanya berada dalam genggaman Allah. Dan kalau kamu tercinta di sisi Allah, saudara sekalian, dengarkan ucapan saya. Ini adalah ucapan yang saya sampaikan dengan sepenuh cinta, karena saya mencintaimu, sebab kamu adalah hamba Allah. Saya cinta padamu sebab kamu adalah umat Nabi saya Muhammad
Tuhanmu mencintai saya. Saya berharap dengan saya mencintaimu, Nabi Muhammad mencintai saya. Dengarkan ucapan saya. Jika kamu telah meraih hakikat sujud zahir batin, jika kamu memperpanjang, membenamkan wajahmu dalam sujud-sujud kepasrahan, kamu meraih cintanya Allah. Dan jika kamu telah dicinta oleh Allah, tatkala datang ajal menjemputmu, Allah akan membukakan untukmu pintu rahmatnya lebar-lebar. Jika kamu telah dicintai oleh Allah, saat datang ajal menjemputmu, tak ada lagi ketakutan, tak ada kekhawatiran, tak ada kesakitan. Yang ada adalah bisikan lembut Allah kepada jiwamu, kepada ruhmu, kepada hatimu. Allah berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik hati yang tenang, wahai pemilik hati yang senantiasa sujud kepadaku, saatmu kembali kepadaku, aku ridho padamu, kamu pun juga ridho padaku. Aku cinta padamu, kamu pun juga cinta padaku. Fadkhuli fi ibadi, kemarilah, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Saat kamu cinta Allah, Allah akan membukakan pintu rahmatnya lebar-lebar bagimu. Kubur akan menjadi taman paling indah yang kamu dapat. Sakaratul maut akan menjadi pesta paling menyenangkan bagimu. Dan masa-masa sesudahnya adalah masa-masa paling menyenangkan yang Allah berikan untukmu. Kita punya PR untuk menjadi hamba tercinta di sisinya, membenamkan diri dalam sujud kepasrahan. Sujud di antara kening dan sejadah kita. Kita panggil namanya hingga dia berkenan menjawab kita. Kita panggil namanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan dia menjawab kita, lebih kayak abdi wasa'dani, lebih wahai hambaku, aku akan ada untukmu. Semoga Allah izinkan di sisa hidup kita senantiasa sujud kepada-Nya. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita minta semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita amalkan dalam hidup. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini tak hanya jadi sesuatu yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, akan tetapi masuk ke dalam hati kita, kita amalkan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sehatkan hati kita. Amin. Semoga Allah sehatkan badan kita. Amin. Semoga Allah
kita. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Semoga kita Allah mudahkan untuk menjadi seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Pandang dengan cintanya, pandang dengan kasih sayangnya kita dan seluruh keluarga kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bil Fatihah wa bil Fatihah. Taftah lana abwabal khair wa abilana ma'amata ahlal khair. Tafina min jami'il fitan wal mihanus wa ghair. Innaka wali kulli khair mutafadil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima kasih Engkau telah perkenankan kami selama ini sujud kepadamu ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah untuk masa-masa yang akan datang bagi kami ya Allah. Karuniakanlah lebih banyak sujud kepada kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami lebih banyak sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, tak ada siapapun dapat mengerjakan taat kecuali dengan hidayah dan inayah ya Allah. Terima kasih atas hidayah sujud yang Kau telah berikan kepada kami. Kami mohon tambahkanlah ya Allah. Kami mohon tambahkanlah ya Allah. Kami mohon tambahkanlah ya Allah. Panjangkanlah lagi sujud-sujud kami ya Allah. Banyakkanlah lagi sujud-sujud kami ya Allah. Dan karuniakanlah untuk kami tak hanya sekedar sujud kening kami, melainkan juga sujudnya seluruh anggota tubuh kami terhadap segenap syariat dan ajaran-Mu ya Allah. Dan anugerahkanlah kepada kami sujudnya hati dan ruh kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami sujudnya hati kami kepada-Mu ya Allah. Jangan biarkan hati kami nakal. Jangan biarkan hati kami bandel. Jangan biarkan hati kami gak nurut. Jangan biarkan hati kami berpenyakit. Jangan biarkan hati kami sombong. Jangan biarkan hati kami tenggelam dalam penyakit-penyakitnya ya Allah. Jangan biarkan hati kami mencintai yang tidak semestinya. Jangan biarkan hati kami mencintai dunia berlebihan. Jangan biarkan hati kami selalu tergoda dengan bisikan dunia, selalu tergoda dengan bisikan hawa nafsu, selalu tergoda dengan bisikan setan yang menjerumuskan kami ya Allah. Bimbing kami untuk taat di jalan-Mu. Bimbing hati kami untuk merunduk padamu. Bimbing hati kami untuk sujud padamu. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang. Bukankah Engkau telah memandang Nabi Muhammad dengan pandangan cinta? Kami umatnya ya Allah. Kabarnya Nabi sangat cinta pada kami umatnya.
maka seperti mana Engkau memandang Nabi dengan pandangan cinta-Mu, pandanglah kami pula dengan pandangan cinta-Mu. Cintai kami ya Allah, seperti Engkau telah mencintai hamba-hamba tercinta di sisi-Mu. Muliakan kami dengan ketaatan, seperti mana yang telah Engkau karuniakan kepada hamba-hamba tercinta di sisi-Mu. Mudahkan kami menjalani Ramadan dengan cara yang terbaiknya ya Allah. Puasa kami, tarawih kami, sholat kami, sujud kami, terimalah semuanya di sisi-Mu ya Allah. Terimalah di sisi-Mu ya Allah. Terimalah di sisi-Mu ya Allah. Doa-doa kami dengarkanlah dan ijabahlah ya Allah. Kami berdoa sebagaimana yang Engkau perintahkan, ijabahlah sebagaimana yang Engkau janjikan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Yang dosanya banyak, kami kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya besar-besar, kasih ampunan yang besar-besar ya Allah. Yang dosanya pantas menjerumuskannya ke dalam api neraka, ampunilah dan selamatkanlah dia ya Allah. Tutupilah segenap aib-aib kami ya Allah. Tutupilah segenap aib-aib kami ya Allah. Doa yang sama kami mohonkan untuk kedua orang tua kami. Doa yang sama kami mohonkan untuk anak-anak kami, suami kami, saudara-saudari kami, orang-orang yang kami sayangi, guru-guru kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Tutupkan aib kami ya Allah. Muliakan kami di sisi-Mu ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar saat ajal menjemput kami adalah kalimat syahadat, kalimat tauhid, kalimat kepasrahan, ketundukan kami kepada kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala ya aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Kami titipkan diri kami kepadamu ya Allah. Jagakanlah kami dan seluruh keluarga kami sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba-Mu yang Kau cintai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.